Selamat malam, Shalom, Bapak Agung Riyadi, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Perkenalkan, nama saya Rizky Hardadi dengan NIM 2101010101141 dari kelas Sistem Informasi 701. Ingin mempresentasikan tentang proyek pribadi yang saya kerjakan terkait pengembangan aplikasi password manager berbasis Android menggunakan Flutter. Baik, saya jelaskan terkait latar belakang proyek ini terlebih dahulu, yaitu banyak pengguna memiliki banyak digital, lalu password sering disimpan secara tidak aman, dan juga risiko kebocoran data sedang marak terjadi. Oleh sebab itu dibutuhkan aplikasi penyimpanan yang lebih aman. Saat ini hampir semua orang memiliki banyak akun digital seperti email, media sosial, marketplace, dan aplikasi lainnya. Banyak pengguna masih menyimpan password di catatan biasa atau screenshot yang berisiko terhadap kebocoran data. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi berupa aplikasi penyimpanan password yang lebih aman dan terorganisir. Untuk masalah dari proyek ini adalah bagaimana membuat aplikasi penyimpan password berbasis Android, bagaimana menyimpan data secara aman di perangkat, lalu bagaimana merancang UI yang sederhana dan mudah digunakan. Permasalahan utama dalam proyek ini adalah bagaimana membangun aplikasi yang dapat menyimpan data secara aman tanpa menggunakan server eksternal, serta tetap memiliki tampilan yang user friendly. Di mana tujuan penelitian dari proyek ini adalah mengembangkan aplikasi password manager sederhana, lalu menggunakan Flutter sebagai framework, lalu mengimplementasikan secure local storage. Lalu tujuan dari pengembangan ini adalah menghasilkan aplikasi yang mampu menyimpan data akun secara lokal dengan sistem penyimpanan terenkripsi. Lalu teknologi yang digunakan dalam proyek ini adalah Flutter sebagai frameworknya, lalu Dart sebagai bahasa pemrogramannya, lalu Android Studio sebagai IDE-nya, lalu Flutter Secure Storage sebagai enkripsi lokalnya. Di mana Flutter digunakan bersifat cross-platform dan memiliki performa yang baik. Data disimpan menggunakan package Flutter Secure Storage yang memanfaatkan sistem keamanan bawaan Android untuk mengenkripsi data. Di mana arsitektur sistem yang digunakan dalam proyek ini adalah user, lalu mengalunkan input data, lalu di dalam Flutter app, lalu ada secure storage, lalu ke local device, seperti itu. Sistem bekerja secara offline, data yang digunakan atau dimasukkan oleh pengguna akan diproses oleh aplikasi dan disimpan dalam bentuk terenkripsi di penyimpanan lokal perangkat tanpa dikirim ke server eksternal. Lalu fitur aplikasi dari proyek ini adalah yang pertama ada tambah akun, lalu menampilkan daftar akun, lalu hapus akun, dan penyimpanan terenkripsi dan juga ini offline. Lalu aplikasi ini memiliki fitur dasar seperti menambahkan akun, menampilkan daftar akun yang tersimpan, serta menghapus data. Semua data-data tersimpan secara terenkripsi dan tidak membutuhkan koneksi internet. Lalu cara kerja aplikasinya yang pertama adalah user memasukkan data dikonversi menjadi JSON, data dienkripsi, data disimpan di secure storage. Saat aplikasi dibuka ulang, data dimuat kembali. Aplikasi menggunakan metode penyimpanan berbasis JSON yang kemudian dienkripsi sebelum disimpan ke perangkat. Saat aplikasi dibuka kembali, data akan didekripsi dan ditampilkan kembali ke pengguna. Nah, berikut adalah diagram arsitektur sederhana dari proyek ini. Dimana yang pertama ada presentation layer, yaitu tugasnya menampilkan data, mengirim input ke logic layer, dan tidak menyimpan data langsung. Di dalamnya terdapat ada UI, adanya filter widget, lalu ada home screen, dan juga ada add password yang. Yang kedua ada business logic layer, di dalamnya ada password controller, validation, dan juga manage state. Kenapa layer ini penting? Agar UI tidak langsung berhubungan dengan storage, lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Lalu yang ketiga ada data layer, di mana terisi ada Flutter Secure Storage dan juga local encrypted data. Keunggulannya yaitu data tidak disimpan dalam plain text dan juga lebih aman dibandingkan share preference. Aplikasi ini menggunakan arsitektur berlapis sederhana untuk memisahkan tampilan,
logika, dan penyimpanan data. Hal ini membuat aplikasi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan lebih aman karena penyimpanan data tidak langsung diakses oleh UI. Untuk kelebihan sistem proyek ini, yang pertama tidak memerlukan internet, data tidak tersimpan di cloud. Yang ketiga, menggunakan enkripsi bawaan sistem. Lalu keunggulan sistem ini adalah tidak dikirim ke server eksternal sehingga mengurangi risiko kebocoran data akibat serangan jaringan. Tetapi ada keterbatasan sistem dalam proyek aplikasi ini. Yang pertama, belum adanya master password, belum ada autentikasi biometrik, lalu belum ada sinkronisasi cloud, lalu belum ada generator password. Sistem ini masih dalam pengembangan dasar dan belum dilengkapi keamanan lanjutan seperti autentikasi biometrik atau master PIN. Lalu berikut adalah UI aplikasi dari aplikasi ini. Yang pertama ada tampilan utama password manager seperti ini untuk tampilan di dalam aplikasi Android Studio. Lalu di sini ada tampilan sebagai tampilan di dalam sebentar. Baik. Ini ada tampilan apabila di dalam Android yang digunakan di dalam Android Studio ini, namun ini merupakan simulasi dari apabila aplikasinya memang terinstall di Android fisik yang digunakan dalam membuka aplikasi password manager ini seperti ini. Tampilannya seperti ini, ada tulisan password manager, lalu belum ada data, lalu ada tambahan dialog plus untuk menambahkan form nantinya yang akan saya tunjukkan. Seperti ini tampilan form tambah password setelah klik tombol plus. Ini di dalam Android Studio, lalu ini di dalam tampilan Androidnya seperti itu. Ada tampilan tulisan tambah password, nama aplikasinya, username, dan juga form untuk mengisi passwordnya itu sendiri, dan juga tombol untuk menyimpannya atau simpan seperti itu. Ini tampilan form tambah password setelah diisi, dimana ini setelah mengisinya seperti itu. Setelah diisi seperti ini contohnya, Gmail Rio Rizky 890@gmail.com. Dan setelah itu passwordnya akan seperti ini dikarenakan menggunakan yang seperti saya yang sudah jelaskan sebelumnya itu. Jadi tampilannya tidak akan terlihat terlebih dahulu di dalam formnya, yaitu klik simpan seperti itu. Karena ini bisa digunakan ketika si user itu memblok isi dari passwordnya sendiri. Setelah itu mempastenya secara langsung seperti itu. Lalu tampilan utama password manager setelah selesai mengisi form seperti itu. Ini saya buat contoh di dalam password manager ini dengan tiga simpanan password dan juga username dan nama aplikasi sendiri-sendiri gitu masing-masing. Ada 3, ada Gmail Rio, ada LinkedIn Rio, dan juga LMS Uncia Rio seperti itu. Lalu ada fitur delete di password manager ini dengan mengklik tombol tempat sampah warna merah ini, nanti otomatis akan terdelete untuk list yang dipilih seperti itu. Lalu ini tampilan setelah delete di password manager, tampilan dari list yang di delete akan menghilang secara langsung setelah mengklik tampilan ataupun button tempat sampah warna merah ini. Seperti itu. Jadi code source secure storage yang digunakan, bagian yang termasuk secure storage dalam kode tersebut, di dalam kode yang saya gunakan adalah penggunaan package flutter _secure _storage, yaitu pada baris import package _flutter _secure _storage
flutter underscore secure underscore storage dart, pembuatan instance final underscore storage sama dengan const flutter secure storage dalam kurung titik koma serta proses penyimpanan dan pembacaan melalui underscore storage write dalam kurung titik 3 dan underscore storage dot read dalam kurung titik 3. Karena seluruh data password disimpan menggunakan mekanisme enkripsi bawaan sistem operasi Android Keystore atau iOS Keychain. Namun meskipun menggunakan secure storage, desain penyimpanannya masih sangat sederhana karena semua password digabung dalam satu key berbentuk JSON. Tidak memiliki master password sebagai autentikasi tambahan, tidak menerapkan enkripsi manual sebelum penyimpanan, dan belum menyediakan fitur pengamanan lanjutan seperti biometrik atau proteksi akses aplikasi. Sehingga untuk kebutuhan tugas kuliah sudah cukup baik. Tetapi untuk standar aplikasi password manager yang benar-benar aman, masih perlu penguatan pada aspek keamanan dan arsitektur penyimpanan datanya. Oke, untuk kesimpulan dari proyek ini ada 3 poin, yaitu aplikasi berhasil dibuat, penyimpanan data berjalan dengan baik, dan juga flutter efektif untuk pengembangan yang cepat. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi berhasil dibuat dengan baik dan mampu menyimpan data secara terenkripsi. Flutter terbukti mempermudah proses pengembangan aplikasi Android. Thank you, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat baik untuk orang yang sudah menonton ini ataupun yang men-share-nya kepada orang lain. Terima kasih. Saya Rio Rizky Ardadi. Pamit dari video ini. Selamat malam. Shalom.